Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Permata Hendria dengan NIM 2508611 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Pengembangan Industri Olahraga sebagai upaya mewujudkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. SDGs tujuan ke-8 di Indonesia. Yang pertama itu adalah latar belakang. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering disebut PBB pada tahun 2015 menetapkan Sustainable Development Goals atau SDGs sebagai agenda pembangunan global hingga tahun 2030. Salah satu tujuan yang penting adalah SDGs tujuan ke-8, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menciptakan pekerjaan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang produktif. Dalam kondisi tersebut, industri olahraga menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, karena mampu membuka peluang kerja di berbagai bidang, seperti event organizer, industri alat olahraga, media olahraga, sport turis, fitness, hingga e-sport. Namun, meskipun potensinya besar, pengembangan industri olahraga di Indonesia masih belum optimal. Banyak lulusan pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi juga masih mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka. Yang kedua itu ada pertanyaan mendasar dan tujuan penulisan. Pertanyaan mendasar, bagaimana pengembangan industri olahraga dapat mendukung terciptanya pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama, menganalisis kondisi dan tantangan pengembangan industri olahraga di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi peluang strategis dalam menciptakan lapangan kerja di sektor olahraga. Yang ketiga, mengkaji model pengembangan industri olahraga yang berkelanjutan. Yang keempat, merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mendukung pencapaian SDGs 2030. Selanjutnya itu ada kondisi industri olahraga di Indonesia. Berdasarkan data investing.com 2025, industri olahraga Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif, yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Yang perlu kita ketahui data pentingnya itu, yang pertama, ekspor alat olahraga tahun 2024 mencapai USD 275 juta. Yang kedua itu terdapat 128 unit usaha industri alat olahraga. Yang ketiga itu menyerap lebih dari 15.600 tenaga kerja. Yang keempat itu diproyeksikan mencapai nilai ratusan triliun rupiah. Selanjutnya itu yang dapat kita ketahui kendala pengembangan industri pada bidang olahraga. Yang pertama, kurangnya investasi. Yang kedua, infrastruktur yang belum memadai. Yang ketiga, regulasi yang belum optimal. Yang keempat itu ada rendahnya pengakuan profesi pada olahraga. Selanjutnya itu ada potensi pertumbuhan ekonomi dari sektor olahraga. Industri olahraga itu sendiri memiliki efek ekonomi yang besar, terutama dalam sektor sport, turis, dan penyelenggaraan event olahraga internasional. Contoh nyata terlihat pada event MotoGP Mandalika yang memberikan dampak ekonomi signifikan bagi daerah Indonesia. Yang pertama itu dapat pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah meningkat dari 4,2% menjadi 5,7%. Yang kedua itu lebih dari 350 UMKM lokal mengalami kenaikan pendapatan sebesar 70 sampai 150%. Yang ketiga itu sekitar 7.000 tenaga kerja terserap selama event berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa olahraga bukan hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi olahraga juga mampu menjadi penggerak ekonomi daerah dan nasional.
Selanjutnya itu ada tantangan industri pada olahraga. Yang pertama itu lapangan kerja formal di sektor olahraga masih terbatas. Yang kedua itu standar upah tenaga profesional olahraga masih rendah dan banyak pekerjaan belum memiliki jaminan sosial. Yang ketiga itu banyak lulusan penjas bekerja di luar bidangnya. Yang keempat, dukungan dari sektor swasta masih belum maksimal. Selanjutnya itu relevansi dengan SDGs tujuan ke-8 dan peluang karir. Relevan dengan SDGs ke-8, yang pertama itu menciptakan lapangan kerja baru, yang kedua mengurangi angka pengangguran, yang ketiga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Yang keempat itu memberdayakan generasi muda, mendukung perkembangan UMKM. Selanjutnya itu ada membuka peluang karir yang luas bagi lulusan tersebut. Yang pertama itu guru PJOK, pelatih olahraga, instruktur fitness, konsultan kebugaran, manajer event olahraga, wirausaha bidang olahraga. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan disimpulkan bahwa industri olahraga di Indonesia memiliki potensi besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus pencipta lapangan kerja yang layak. Sektor seperti sport tourism, fitness, media olahraga, dan event olahraga terbukti mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Namun, potensi tersebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Karena adanya kendala pada aspek regulasi, investasi, infrastruktur, dan pengakuan profesi. Oleh karena itu, pengembangan industri olahraga perlu diperkuat agar mampu mendukung pencapaian SDGs tujuan ke-8 secara optimal. Saran yang dapat kita ambil atau rekomendasinya, yang pertama itu bagi pemerintah. Yang pertama, meningkatkan investasi infrastruktur olahraga. Yang kedua itu memperkuat regulasi perlindungan tenaga profesional pada olahraga. Yang ketiga itu mendorong program sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan. Yang kedua itu bagi mahasiswa. Yang pertama, mengembangkan keterampilan tambahan. Yang kedua, memperluas jaringan profesional. Yang ketiga, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang ketiga itu bagi perguruan tinggi. Yang pertama, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri. Yang kedua, memperluas kerjasama magang dengan dunia usaha.